Kalau saya teriak ke Pemkot, tapi saya hanya sebagai seorang pribadi masih. Siapa saya, Mas? Tapi kalau saya teriak, saya sebagai seorang anggota dewan DPR Surabaya, itu beda pasti, Mas. Memang ada balai RW yang mau roboh, Mas. Atapnya mau roboh. Betul mau roboh. Itu kalau hujan, itu bahaya sekali. Saya tuh seperti apa ya? Seolah seperti anggota dewan yang turun ke lapangan disambati banyak hal. Padahal saya masih pribadi dan rawit. Jadi itu semuanya menurut saya harus PR yang harus segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, balik lagi di GS TV. Hari ini bersama saya Aprin dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang tokoh petarung pejuang pendekar Partai Golkar yang akan berjuang memenangkan hati rakyat, memenangkan Partai Golkar dan menyenangkan rakyat, khususnya di Dapil 2. Tak lain dan tak bukan. Amin, insya Allah. Namanya sangat singkat. Pendek sekali. Singkat, Rek. Hanya Kartuji. Bapak Kartuji. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah sehat saya, Mas. Sehat. Ini manggilnya Bapak atau gimana nanya Pak? Biasa dipanggil di masyarakat Mas Ji. Mas Ji gitu? Iya. Bukan Mas kartunya? Kartu siji ya. Amin, semoga dapil bersatu berhasil Amin. Intinya kan untuk rakyat Pak G. Betul, Mas. Bukan kita di sini berjuang untuk suara rakyat, menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat, khususnya di Dapil 2 gitu. Tepat sekali, Mas April. Bismillah Pak G. Bismillah. Baik, untuk pertama mungkin gini Pak, kan tak kenal maka tak sayang. Betul, Mas. Untuk mengenalkan Pak Kartuji ini agar teman-teman GS TV ini tahu Pak, jenengan tuh dari SD sampai lulus tuh sekolahnya di mana aja Pak? Siap, Mas. Jadi saya tuh menempuh dasar itu di Ponorogo karena saya lahir di Ponorogo, tepatnya di SDN Ngampel 2 Ponorogo. Lalu kemudian masuk SMP saya diajak sama ibu saya ke Surabaya, sehingga harus ke Surabaya dan masuk SMP Mardi Putra. Dan kemudian sekolah menengahnya di SMK di STM PGRI 4 Kejuruan, jurusan bangun gedung. Dan itu semuanya sekolah siang karena waktu itu saya pagi kerja. Jadi saya SMP dan SMK itu pagi kerja, siang sekolah. Makanya cari sekolah yang siang. Karena saya siang, pagi itu saya jual koran dulu itu. Lalu kemudian saya kuliah di D3 Interior. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di UT di Ilmu Pemerintahan. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Ini semester 7 saya. Luar biasa. Ya itulah teman-teman pentingnya pendidikan Mas Kartuji yang sudah usia masih 17 ya? 17, sweet. Ya, masih Sweet. itu masih buah pendidikan. Masih semangat. Kata cukup Pak gitu. Betul, sampai akhir hayat. Ya selama saya menyimak tadi satu yang di Surabaya Pak ya? Iya. Ponorogo. Ponorogo, karena memang saya lahir di sana. Asli Ponorogo. Ponorogo. Oh iya ya. Ya itu teman-teman buat yang sekolahnya sama dengan Mas Ji. Betul. Monggo ini alumni dari sekolah panjenengan dan beliau ingin kemudian mewakili panjenengan di kursi ya Sudarso untuk kemudian mewakili urusan rakyat. Betul, Mas. Kepentingan rakyat. Betul. Urusan kesejahteraan yang selama ini masih katakanlah ada pemenuhan yang belum maksimal. Betul. Jadi ya monggo ini alumni jenengan satu alma mater mbok ya didukung ya, masa dukung sendiri yo. Terima kasih. Ya itu sekilas dari pendidikannya Mas Ji. Ya. Sekedap saja kita beralih ke kesibukan sehari-hari Mas. Laporan sih Mas Ji keseharian ini. Saya sehari-hari sekarang ini mulai tahun 2000 berapa ya? 14 saya membuat usaha sendiri yaitu di bidang kontraktor. Saya proyekan. Jadi kalau pagi siang itu saya di proyek sekarang ini. Selain saya punya sebuah wadah sosial masyarakat. Apa itu? Dan sama nanti ini proses pencalekan ya, karena emang proses pencalekan sudah mulai dipanasi ya mesinnya ya. Tapi yang utama memang sehari-hari saya di proyek, di kontraktor saya sehari-hari. Masa sehari-hari di proyek Pak?
Oh iya. Ini karena aku udah saya dari proyek terus. Iya betul. Ya pagi mulai sampai sore. Mungkin ya datang sore pun selesai itu saya langsung ke masyarakat, menemui masyarakat dimanapun wilayahnya dengan apa ya wadah sosial yang sudah saya buat, namanya Rawit. Rawit, oh, menarik. Rawit ini apa kok? Pedes ini kayaknya. Rawit itu istilahnya cabe ya. Cabai yang kecil warna merah itu rawit, sangat pedas rasanya. Rawit itu punya panjangan ruang wong alit. Jadi itu sebuah wadah yang saya buat tahun 2000 berapa ya? 18. Tapi waktu itu memang saya belum apa ya mendokumentasikan ke YouTube. Ke YouTube baru 2020. Jadi memang saya itu memang tipikal orang yang senang bergaul dengan siapapun, dengan masyarakat apapun strata ekonominya, saya suka bergaul. Dari situ saya akhirnya membuat sebuah wadah sosial yang apa ya bermanfaat untuk memberikan ruang aspirasi kepada siapapun, warga dimanapun waktu itu ya. Gitu. Berarti sebenarnya Rawit ini ya wadah sosial Pak ya? Wadah sosial. Untuk kemudian kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Betul. Selain membantu juga mendengarkan keluh kesah dan kesehariannya beliau-beliau. Karena kebanyakan podcast itu kan mengundang apa ya beliau-beliau yang sukses ya. Tapi saya podcast, saya kebalikannya. Saya bukan mengundang, saya menemui warga yang memang dari strata bawah. Ya. Jadi siapapun, entah itu petani, abang ojol, guru, kaum buruh, kuli bangunan, tukang beca, semua saya podcast di Rawit itu. Tapi saya yang ketemu beliau, dimanapun. Luar biasa. Ini Mama Dede perlu takut ini punya saingan. Sering mendengarkan curhatnya rakyat Pak ini. Betul, ya betul. Ya ini luar biasanya. Saya dengar sekilas sudah pusing Pak dengan kontraktor. Iya. Ada bergerak di bidang sosial juga, fokus di pencalekan juga. Betul. Di sisi lain ada keluarga yang harus tetap jenengan hadir di betul, situ. Mas. Ya, betul. Bagi waktunya gimana Pak? Ini pasti sulit Pak. Satu hari untuk kegiatan. Kalau kerja otomatis karena kerja ini adalah fondasi dari sebuah bangunan yang sedang saya bangun. Jadi ibaratnya ini semua adalah mimpi yang sedang saya bangun. Jadi pekerjaannya adalah fondasinya. Jadi sehari-hari saya memang fokus di pekerjaan. Di sosial itu saya memang fokus juga, tapi tidak tiap hari, Mas. Artinya pasti seminggu katakanlah minimal 3 kali saya ke masyarakat. Itu pun saya lakukan di jam-jam sore atau jam malam. Jadi memang tidak supaya tidak mengganggu aktivitas pekerjaan saya. Dan kemudian kalau keluarga pasti saya ambil di weekend. Malah kadang-kadang saya sama keluarga itu hari biasa. Karena saya pengusaha jadi saya bebas untuk libur ya. Jadi nggak terpaku hari Minggu. Malah sama keluarga saya kadang-kadang hari libur, hari kerja Senin saya pergi luar kota. Malah hari Minggunya atau Sabtunya saya ke masyarakat, menemui masyarakat, atau menemui klien kadang-kadang, iya. Jadi seperti itu. Jadi mengalir tapi tetap dengan skala prioritas, mana yang lebih penting dulu dan ada warga mana yang perlu datangi dulu, itu saya dulukan. Luar biasa. Kalau malam tetap tidur Bang? Tetap. Tapi kadang-kadang saya itu tergantung tipe manusia yang kurang tidur. Oh, iya. Orang sukses itu karena tidurnya lebih sedikit aktivitasnya. Iya. Ya itu udah rumus pasti lah. Karena saya lihat jenengan kan ada usaha, betul. Ada pencalekan sosial. Sampai saat ini jenengan masih sekolah juga. Masih. Itu bagaimana saya pikir ini didun kayak orang yang saya. Nanti kuliah insya Allah tahun 2024 sudah wisuda. Harapan saya on time, jangan molor, karena kalau molor itu imbasnya akan kemana-mana. Harus on time. Amin. Ya. Jadi 2024 ini banyak mimpi ya Mas ya. Banyak. Lulus dari kuliah. Ya bisa duduk di Sudarso mewakili rakyat khususnya Double 2. Amin. Aminkan teman-teman. Amin. Karena suatu keinginan yang diaminkan tuh susah dijawabnya. Semakin banyak yang mengaminkan, insya Allah semakin besar kemungkinan itu akan dijawab. Amin.
mudah-mudahan. Dan ini Pak, saya lebih fokus di ini sih. Iya. Lebih tertarik ke rawit tadi. Ya. Rawit itu identik dengan pedas yang menyakitkan, tapi di sini jangan kemas sebagai sesuatu yang mengasihkan. Iya. Membantu orang itu saya mikirnya mengasihkan, Pak. Betul. Karena kita bisa bermanfaat untuk Iya. sesama. Karena rumus manusia pada dasarnya adalah kita makhluk sosial. Iya. Kalau manusia tidak peduli dengan permasalahan sosial, apakah masalah disebut manusia? Iya, Gitu. betul. Jadi jenengan sangat aktif di bidang sosial. Apa yang melatar belakang itu, Pak? Ya, yang pertama saya memfungsikan saya sendiri sebagai manusia, sebagai khalifah di dunia dan sebagai makhluk sosial. Karena kita ini hidup tidak bisa sendiri, kita selalu butuh orang lain, siapapun, kita butuh beliau-beliau mereka yang ada di masyarakat. Jadi dari situlah saya selalu ingin membantu masyarakat, karena ketika saya bisa membantu orang dimanapun itu ada kepuasan. Bahkan saya sedih ketika melihat orang yang ada masalah tapi tidak bisa membantu. Saya sedih sekali karena emang ada kepuasan kepuasan batin ketika saya bisa membantu masyarakat. Karena di masyarakat itu banyak tipikal warga yang memang lengkap dengan berbagai macam permasalahannya masing-masing dan luar biasa. Itu tiap hari itu menghiasi pikiran saya. Caranya bagaimana saya bisa membantu beliau-beliau itu dengan kemampuan apa yang saya punya. Oh gitu. iya. Ya luar biasa. Jadi rawit ini fokusnya adalah untuk membantu warga. Betul. Mendengarkan curhatan mereka. Betul. Betul. Tapi kemudian ini kan sudah berjalan dari lama, Pak. Lama. 2020 ya. Iya. Nah ini gimana, Pak? Saya ingin tahu, Mas Ji. Iya. Proses pendanaan rawit ini seperti apa? Pendanaan. Dinas atau kementerian atau gimana ini? Keluarganya ini dari mana? Iya. Jadi rawit ini memang karena saya mulai dengan ide sendiri, dengan tujuan yang memang supaya ada manfaat ke orang banyak, otomatis perlu biaya, paling enggak untuk riwa-riwi operasional, untuk ke warga itu bawa sesuatu, entah itu bawa sembako, entah itu bawa itu butuh pendanaan memang. Jadi selama ini memang dana itu masih bersifat pribadi dan masih hampir 80% masih pribadi. Yang 20% itu dana dari saya punya customer yang cukup loyal, customer di proyek saya. Itu mereka tahu sehingga mereka secara otomatis kadang-kadang, Mas Ji, aku titip transfer sekian. Duh, untuk apa nih Bu? Untuk rawit lah gitu ya. Dari situ, rawit itu pendanaannya dari dua sumber itu. Jadi kita memang masih belum punya partner di pemerintahan atau di swasta untuk kita ajak untuk bergandengan tangan untuk supaya lebih besar manfaat yang kita berikan ke warga. Masih pribadi dan orang dekat untuk pendanaan. Luar biasa, kan saya sering cerita Pak dengan beberapa teman tuh. Kenapa kok kamu aktif di bidang sosial? Kamu gak eman sama uangmu? Enggak masalah, kan saya ada pendanaan dari dinas, saya ada dari kementerian, saya ada dari CSR. Lah ini saya baru dengar Pak, orang yang bergerak di bidang sosial yang fokus membantu warga, otomatis akan menguras uang pribadi yang lebih banyak. Uang dapur pun akan bisa kemakan untuk menghidupi dapur orang lain. Dan itu berjalan sebelum 2020. Betul. Kira-kira sampai kapan Pak? Apa masih akan terus membantu orang-orang dengan ini kan buat uang pribadi Pak ya? Iya, karena kenapa kok sampai uang pribadi kepake? Karena emang dari mana lagi? Kalau kita bikin ide, otomatis kita harus berkorban ya. Kita harus mengeluarkan biaya dari sendiri. Dan sampai kapan? Itu otomatis sampai selama saya secara kesehatan mampu, secara rezeki dari Allah juga mampu, itu terus akan saya lakukan sampai kapanpun rawit ini sudah saya ikhtiari, sampai kapanpun rawit ini akan terus ada. Ketika saya proses nyalek pun, ketika saya menjadi anggota dewan pun nanti ini tetap akan ada yang namanya rawit ini, akan selalu ada. Karena saya sudah niat lahir batin ini adalah sarana untuk saya membantu banyak orang. Dan rawit ini adalah bentuk bentuk CSR sosial saya memang. Iya, luar biasa Pak. Itu rumus hidup lah Pak ya. Kita yang dibantu sama orang, kita harus
aktif membantu orang. Ya, Bagaimana? betul. Jadi ya Mas Ji ini ya bergerak sudah jauh sebelum 2020. Betul. Jadi ya teman-teman yang menyaksikan di rumah jangan beranggapan yang negatif. Wah ini Nggak. cuma buat pencalekan nih Nggak. ke orang Betul. biar apa cari panggung, Iya. cari simpatisan. Enggak. Itu Itu udah berjalan lama ya Mas. udah itu saya lakukan jauh hari sebelum saya ada wacana untuk caleg, itu jauh hari. Dan di awal pun tidak ada pikiran kalau ternyata sekarang saya nyalek itu rawit ini tidak ada apa ya, tidak ada settingan ke sana, tidak ada. Karena sudah 4 tahun yang lalu. Biasanya kalau settingan tuh kita mungkin 1 tahun sebelum nyalek itu kita bikin, itu baru ada indikasi ya, ada something. Ini enggak, ini sudah hampir 4 tahun saya lakukan. Nah, ya biasanya rumus pencalekan ya Pak ya. Iya. Ini lumrahnya Mas kan. Aku mau nyalek, tapi aku harus cari panggung. Iya. Ini beda teman-teman. Aku memang benar-benar niat bantu orang. Iya. Dan ketika kemudian banyak membantu orang, banyak aspirasi, banyak curhatan, ternyata itulah yang mendorong Mas Ji untuk nyalek ya. Iya. Bukan nyalek dulu baru bantu orang, tapi ini bantu orang dulu memang. Memang dari rawit inilah sehingga saya dikenal banyak masyarakat dengan dari berbagai macam lapisan. Bahkan dari rawit inilah saya pertama kali mendapat tawaran untuk nyalek dari sebuah partai. Sebelum yang sekarang ini. Ada Mas. Ada lagi. Ada. Jadi sebelum saya bergabung dengan Golkar, itu ada satu partai yang memberikan saya tempat untuk nyalek di sebuah kota ya. Bukan di Surabaya. Tapi itu tidak saya ambil, bahkan sampai 5 kali ketemu saya. Itu belum saya iakan karena saya masih punya harapan saya harus mengabdikan diri untuk warga Surabaya. Karena saya ini wong bonek ya. Jadi mulai SMP di Surabaya sampai sekarang pun saya dapat istri orang Surabaya, saya tinggal di Surabaya, otomatis harus Yunang Surabaya. Seperti itu. Sehingga akhirnya datanglah kesempatan dari Golkar Surabaya untuk bergabung di perpolitikan saya ya. Alhamdulillah Pak ya, akhirnya putra daerah bisa berjuang untuk mengembangkan daerah sendiri. Betul Mas, Kan gitu itu. ya. Yang pertanyaan berikutnya ini, kenapa Mas Ji nyalek dan kenapa Partai Golkar? Itu kita bahas nanti. Sebelum kita masuk di situ, kita masuk di rawit Pak. Oke. Kegiatan rawit ini apa sih Mas Ji? Ngapain aja sih di rawit ini? Ada nggak sesuatu yang pengen di-share ke teman-teman di rumah? Boleh ya. Jadi rawit emang awalnya hanya ruang interaksi untuk semua lapisan masyarakat dari strata manapun. Yang kedua untuk mendengarkan keluh kesah beliau-beliau di rumahnya, di tempat tinggalnya. Yang ketiga untuk kita berbagi. Memang di rawit ini karena sifatnya membantu, jadi ada berbagi dan itu setiap kunjungan saya selalu berbagi. Bahkan dengan narasumber pun saya langsung berbagi sebagai pengganti waktu yang sudah diluangkan untuk kami rawit ini. Yang keempat, barangkali rawit ini memberikan edukasi, motivasi ke teman-teman di masyarakat bahwa ayolah warga ini perlu banyak ditolong, dibantu. Selain beban itu memang harusnya di Pemkot Surabaya, tapi kita sebagai warga juga harus tergugah, termotivasi untuk membantu pemerintah Kota Surabaya. Barangkali ada zona-zona yang selama ini tidak tersentuh oleh Pemkot, jadi tugas rawit adalah untuk memberi masuk sehingga kita tahu daerah mana saja, warga mana saja yang belum pernah tersentuh oleh bantuan. Membantu Pemkot sebenarnya. Ya ini teman-teman ya, penjelasan dari Mas Ji kurang lebihnya seperti itu. Dan memang sangat mulia dengan wadah Ruang Alit ini. Dan tadi Mas Ji kan sudah spill, Ruang Alit ini punya YouTube. Oh iya Mas. Kita lihat langsung di YouTube ya. Boleh Mas. Keseharian rawit seperti apa? Biar ada gambaran. Ya, jadi ini teman-teman YouTube official dari rawit Ruang Alit. Ada tulisannya rawit gini ya. Rawit, warna merah putih. Kalau kalian pengen bantu, hal yang mudah itu adalah mensubscribe, kemudian men-share video ini agar kemudian bisa menggugah sekeliling kalian untuk berbagi. Minimal itu dulu. Kalian bantu subscribe, like itu udah membantu orang untuk kemudian fokus tentang permasalahan sosial. LLL di tetangga kanan kiri. Dan inilah keseharian dari Mas Ji di rawit. Yang ini Mas ya? Ya betul Mas. Kita spill dikit-dikit. Nah ini sambil dijelaskan aja Mas, ngapain nanti. Jadi ini giat kami rawit waktu itu di daerah Kelurahan Gading
Tambak Sari, Surabaya. Jadi waktu itu saya gabung dengan ibu-ibu yang tinggal di setempat situ, dan ibu-ibu ini luar biasa membantu kami. Jadi luar biasa Mas. Jadi banyak ibu-ibu yang gabung sehingga membantu kami untuk mendistribusikan bantuan yang kami berikan. Jadi ini momennya saat Hari Ibu tahun kemarin, Insya Allah ini. Jadi kita sambang ke warga janda lansia dan anak yatim. Kemarin kalau salah jumlahnya 60 janda lansia dan anak yatim. Dan itu belusuan Mas, masuk ke gang-gang kecil-kecil di mana warga ini tinggal. Saya langsung jalan ke sana, diantarkan oleh ibu-ibu ini. Ya. Malah ibu-ibu yang bikin gabung. Iya, jadi ini ibu-ibu KSH ini Mas. Bantu kami itu. Jadi membawakan bingkisan sembako dan nyari data warga janda lansianya, nyari anak-anak yatimnya, itu diberikan ke saya. Sehingga hari H saya sudah punya data, langsung gerak ke rumah-rumah masing-masing ini. Jadi teknisnya seperti apa Mas? Dengan kontak RT RW atau langsung ujuk-ujuk datang gitu aja atau gimana? Jadi waktu itu emang saya masih belum kontak dengan dengan RT atau RW. Jadi Rawit itu punya itu Mas. Rawit selama ini punya wadah. Dan saya itu punya HP khusus. Satu HP yang kenal khusus HP untuk giat Rawit. Kontak personnya pun para warga, ibu-ibu yang saya kenal dengan Rawit. Jadi setiap saya bikin agenda Rawit, saya langsung posting WA di situ. Sehingga banyak ibu-ibu yang nanya, "Loh Mas sih, tempat saya kok nggak disambangi Mas?" gitu. Nah, dari situ akhirnya, "Ya udah Bu, dari mana ibunya?" "Daerah Gading. Di sini banyak janda lansia Pak Haji." "Oke siap, monggo, jenengan siapkan datanya, janda lansia berapa, anak yatim berapa." Dari situlah akhirnya bergerak ke sana. Kita sepakati kapan harinya, jam berapa, langsung saya gerak di sana dengan tim Rawit. Berarti semacam hotline gitu ya Mas ya? Iya, jadi saya punya hotline, punya HP khusus emang. Nah itu, jadi teman-teman barangkali ada warga yang kiranya bisa membutuhkan bantuan ya. Betul. Dalam kapasitas masjid. Betul. Monggo bisa kontak, barangkali ada IG aja masjid. IG ada. IG ada. Jadi Rawit itu selain YouTube juga punya IG, sama namanya juga Ruang Wong Alit IG-nya. Nah itu teman-teman, bisa langsung cek ke Ruang Wong Alit. Di situ adalah sebagai wadahnya masjid untuk bergerak khususnya di bidang sosial. Namanya sosial, kalau teman-teman ingin gabung di pergerakan ini monggo sangat terbuka ya Mas. Monggo. Untuk membantu warga lebih tepatnya. Betul. Dan para donatur pun barangkali mau gabung silakan. Siapapun, instansi pemerintah pun boleh, perusahaan juga boleh silakan. Nah ini ya kalau jenengan ada percaya bisa cek langsung di YouTube Ruang Wong Alit. Masjid ini memang bergerak untuk membantu warga. Betul Mas. Dan kalau ada CSR masuk, donatur lah ya Mas. Iya, donatur. Pasti akan tersalurnya ke warga lagi. Pasti tersalurkan. Dan pergerakan ini bukan hanya 1 hari 2 hari ya Mas, sudah lama. Sudah lama. Kalau ingin join dengan Rawit monggo bisa. Dan itu continue ya. Ini 1 minggu sekali Mas saya gerak Mas. Oh. Betul. Seminggu sekali saya gerak dengan warga. Kalau seumpama nanti ada perusahaan masuk, Mas Ji saya pengen masuk daerah sini tapi di hari Senin, benturan dengan Mas Ji kerja gimana Mas? Kembali lagi Mas, namanya pengusaha itu selalu bisa mengatur waktunya sendiri ya. Jadi tidak terikat saklek terkait waktunya. Jadi masih bisa diatur lah. Aman ya? Ya aman. Jadi itu teman-teman, movement masjid untuk aktif bidang sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan melalui wadah Rawit. Dan ini undangan terbuka untuk teman-teman yang pengen bergerak di bidang sosial. Rawit siap membersamai teman-teman untuk membantu warga yang membutuhkan. Dan barangkali ada perusahaan, pengusaha, siapapun itu yang ingin berdonasi di Rawit ini, dipersilakan, monggo. Sangat amanah dan akan kita sampaikan. Betul Mas. Pasti ya Mas. Pasti Mas, insya Allah pasti. Ya. Monggo, jangan sungkan-sungkan. Ada Instagramnya, langsung di WhatsApp aja. Ya. Masjid 24 jam siap. Siap. Bismillah. Oke, langsung masuk ke topik berikutnya Mas Cito. Oke, siap Mas. Kita tunggu-tunggu ya. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk nyalek? Jadi nyalek ini memang sebuah pemikiran yang tidak ujuk-ujuk ya. Artinya tetap hal yang saya pikirkan dengan mendalam
Dan ini semua juga datang dari kecintaan saya terhadap sosial di masyarakat dan imbas dari rawit yang saya bangun. Jadi ketika saya di rawit itu menemukan banyak hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, keluhan itu, selama itu saya masih memberikan solusi dan bantuan masih semampu saya sendiri dengan berbagai macam problem yang ada di masyarakat. Dari situlah saya mempunyai pikiran, kalau saya ingin melebarkan asas manfaat yang di rawit sudah ada, saya harus menaikkan grade-nya rawit. Otomatis saya harus masuk ke dunia pemerintahan. Dan arahnya adalah menjadi DPRD Surabaya. Jadi kalau di rawit saya masih secara pribadi membantu warga, harapan saya dengan masuk ke DPRD Surabaya itu bisa lebih luas jangkauan manfaatnya dan lebih tepat dan lebih cepat untuk penanganan solusinya, Mas. Seperti itu. Jadi itu salah satu motivasi saya harus menjadi caleg dan bismillah naik ke DPRD Surabaya, Mas. Karena berbagai macam masalah yang ada di masyarakat dan saya masih hanya sebatas pribadi memberikan, saya harus bisa caranya bagaimana saya harus duduk di DPRD Surabaya. Jadi intinya untuk akses program lebih luas ya. Betul, Mas. Betul. Lebih luas dalam artian yang ingin mengembangkan jangkauannya supaya lebih luas dan lebih cepat, lebih tepat. Betul, Mas. Iya, itu mulia lah. Bismillah, Mas ya. Bismillah. Ya namanya ingin membantu orang kan ada jajalannya. Insya Allah. Dan kemudian nyalek itu pasti ya tujuannya ingin membantu orang. Iya. Kemudian pemikiran berikutnya, kenapa kok Partai Golkar? Ini Mas. Ya. Jadi Golkar ini adalah yang pertama saya pernah ditawari partai politik yang lain, tapi saya diarahkan ke daerah lain dan itu tidak saya iakan karena saya emang sangat cinta dengan Surabaya, sehingga saya harus mencari kendaraan politik yang ada, sehingga dari rawit inilah pun saya mendapatkan akses untuk masuk ke Golkar. Dan kenapa kok ke Golkar? Karena sejauh ini Golkar dari tahun 71 awal pemilu, Golkar sampai sekarang terus eksis dan makin kuat image masyarakatnya, dan Golkar pun partai yang terbuka untuk kalangan apapun, baik itu untuk anak-anak milenial, pengusaha, apapun itu bisa masuk ke sini. Bahkan poin yang utama saya masuk ke Golkar itu adalah dari Mas Ketua Surabaya, Mas Tony ya. Mas Tony awal saya ketemu dengan beliau cukup respect dengan pendatang baru dan dengan semangat baru. Beliau sangat terbuka dan sangat memberikan ruang. Artinya di Golkar ini kita mendapatkan tempat, kita tidak diabaikan dan serius, Mas. Jadi itu poin utamanya saya masuk Golkar. Karena Mas Ketua ini juga sangat terbuka dan sangat peduli dengan semangat baru, darah baru. Dan juga saya masuk partai Golkar ini juga setelah mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya Muslim. Jadi waktu itu saya, karena ada dua partai yang nawar saya istiqoroh waktu itu. Saya istiqoroh, saya minta petunjuk sama Allah, saya harus kemana? Apakah saya harus ke Surabaya dengan Golkar atau bagaimana? Rupanya waktu itu tanda-tandanya makan mengarah ke Surabaya dan Golkar. Sehingga saya, Mas Tony, saya hari Jumat minta ketemu jenengan, saya akan memberikan putusan, saya ke Golkar. Waktu itu hari Jumat persis. Itulah, Mas. Itulah, Mas ya. Karena ini jawaban dari Tuhan, semoga pergerakan yang dilakukan di Golkar ini membawakan hasil yang luar biasa, khususnya untuk masyarakat. Amin. Melalui masjid ini ya. Betul, Mas. Harapannya kemudian ya inilah Partai Golkar ya, Mas. Secara nggak langsung masjid tadi mensondingkan selain ayo gabung rawit, ojo lali gabung Golkar. Betul. Golkar ini partai yang terbuka untuk semua kalangan. Dari Gen Z, milenial, Golkar sangat terbuka dan di sini sama-sama belajar ya. Siap, Mas. Ya. Dan tujuannya berpartai itu kan ya tadi itu jembatan untuk bersosial ke masyarakat. Betul. Seperti yang Mas lakukan. Cuman embel-embelnya sosial kan membantu ya, Mas ya. Ya betul, Mas. Itu ya tujuannya ya. Ya baik, luar biasa. Ya itulah teman-teman alasan Mas Ji nyalek kenapa melalui kendaraan Partai Golkar. Ya. Ya. Kemudian ini Mas Ji, selama ini kan
setelah DCS sudah diumumkan, jenengan pasti sudah sering turun ke bawah tuh. Iya. Ada nggak sih beberapa keluhan dari masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, entah dia kesusahan ini mas, ya apa mas Ji, gitu-gitu ada nggak sih mas? Jadi ketika DCS itu turun dan saya nomor 9 insya Allah, itu bahkan sebelum DCS turun pun saya sudah turun ke masyarakat, sudah 4 tahun ya. Apalagi ini DCS sudah turun dan saya menunggu DCT ya, saya makin gencar lagi ke masyarakat. Dan di situ memang saya banyak menemukan hal-hal yang memang harus diselesaikan dan PR untuk kita sebagai warga dan DPRD dan PR Pemkot juga. Saya masih banyak menemukan ada beberapa kasus bayi stunting. Waktu itu saya menemukan dan waktu itu saya langsung diajak gerak oleh Pak Camat Babayan Cantian. Itu langsung menemui warga. Di situ membantu warga, ada bayi yang memang dia tumbuh kembangnya nggak normal karena kekurangan gizi, kekurangan asupan susu, makanannya nggak terpenuhi. Itu PR kita juga. Ada juga saya pernah disambati di Rawit itu, Mas Ji ini tempat PAUD kami rupanya di Balai RW itu nggak layak mas, mau rubuh. Langsung saya ke sana ke tempat Balai RW. Memang ada Balai RW yang mau rubuh mas, atapnya mau rubuh, betul mau rubuh. Itu kalau hujan itu bahaya sekali. Bayangkan ada adik PAUD yang sedang belajar, hujan misal rubuh, itu bahaya sekali. Bahkan kalau musim hujan itu kalau hujan deras itu diliburkan PAUD-nya, saking tempatnya nggak sesuai. Itu pun langsung saya sampaikan ke Bu Camat Tambak Sari waktu itu dan langsung direspon. Luar biasa beliau-beliau ini. Banyak. Ada juga yang sulit cari sekolahan karena imbas zonasi. Sambat juga. Ada juga yang sambat punya tanggungan hutang pribadi. Itu sambat juga mas. Sambat juga iya. Betul. Sambat juga. Jadi saya tuh seperti seolah seperti anggota dewan yang turun ke lapangan disambati banyak hal. Padahal saya masih pribadi dan rawit. Jadi itu semuanya menurut saya harus PR yang harus segera diselesaikan dan langsung jangan diabaikan. Kasihan mereka ini, warga ini. Karena termasuk bayi stunting ini pun mereka kenapa stunting? Karena ini imbas dari berbagai macam problem yang ada. Misalnya karena orang tuanya tidak kerja, karena nggak ada pekerjaan. Itu semuanya berimbas mas. Itu hal yang saya temui di masyarakat dengan Rawit itu. Jadi itu ya Mas ya, kita secara koordinasi pasti aktif, komunikasi juga aktif. Cuman kendalanya jenengan kan sebagai masjid sementara. Masih personal. Masih personal. Kalau sudah sebagai anggota dewan kan bisa nih langsung ditindak langsung. Nggak usah lama-lama. Kita nggak boleh abai dengan permasalahan masyarakat. Tujuan jadi dewan kan ya itu untuk masyarakat. Cuman kalau dulu itu saya masih bergerak dengan Rawit. Sekarang ini ketika saya sudah resmi nyalek di Golkar Rebel 2, saya harus membuka baju saya Golkar juga yang untuk maju menjadi DPRD Surabaya itu mas. Nah ini yang menarik ini mas. Rata-rata kan orang mengenal jenengan sebagai penggerak Rawit ya. Betul ya. Kemudian ada sesuatu yang membalik semua jenengan memakai seragam Golkar ya. Seragam Rawit dan stereotip sekarang yang berkembang di masyarakat parpol ini adalah suatu yang punya kepentingan. Ketulusan itu kurang, kepentingan yang nomor satu. Itu gimana Mas Ji? Setelah orang-orang tahu jenengan nyalek di Partai Golkar. Awal saya nyalek dan itu banyak pertanyaan Mas. Kenapa kok akhirnya lari ke politik juga? Jawaban saya simpel, karena saya harus mengembangkan asas manfaat yang sudah saya bina di Rawit. Saya tidak hanya puas dengan Rawit, saya harus caranya gimana, saya harus duduk di pemerintahan supaya punya kekuatan, Mas. Katakanlah di masyarakat ada keluhan masalah Balai RW, masalah stunting, masalah kemiskinan. Kalau saya teriak ke Pemkot, tapi saya hanya sebagai seorang pribadi masih siapa saya, Mas. Tapi kalau saya teriak, saya sebagai seorang anggota dewan DPR Surabaya, itu beda pasti Mas, beda itu. Jadi saya masuk ke politik itu tenang saja, jadi bukan karena saya mencari materi di situ, enggak, karena saya cari materinya di usaha yang sudah saya rintis. Saya hanya ingin memperluas manfaat yang sudah saya bina di Rawit, itu aja.
Ya, betul itu. Luar biasa. Itu aja. Ya, kalau seumpama ini katakanlah ini tanggal 14 Februari yang Ya, 14 Februari 2024 hari Valentine yang kita akan menyoblos di DPS masing-masing. betul. Dan pada hari itu suara jenengan nomor 1 terbesar di dapil 2 yang otomatis jenengan akan terpilih sebagai salah satu wakil di Sudarso dari Partai Golkar. Apa yang akan jenengan lakukan sebagai anggota dewan? Simpel Mas, saya sudah bergerak ke warga dengan rawit, otomatis aktivitas yang sudah saya lakukan itu tetap akan saya lakukan. Saya akan tetap bergerak ke warga, mendekat ke warga, walaupun sudah sebagai seorang DPRD, karena memang itu tugasnya itu. Seorang dewan tugasnya memang ke masyarakat, jadi tahu apa yang terjadi. Jadi tetap itu yang saya lakukan supaya saya berbagai macam keluhan masyarakat ini saya tahu langsung, dan saya bisa membawa ke ranah pemerintahan, Mas. Jadi programnya memang tetap saya akan memberikan waktu saya, sumbangan saya untuk warga masyarakat, dan lebih untuk controlling Pemkot, Mas. Jadi kebijakan apa yang dari Pemkot akan keluarkan, apakah ini kebijakan yang nanti yang akan berimbas baik ke masyarakat atau tidak, itu adalah fungsi saya di situ untuk kontrol ke Pemkot Surabaya. Ya, jadi intinya ketika kemudian Masji terpilih jadi anggota dewan, Masji ya tetap Masji tetap tidak ada yang berubah. Ya teman-teman ya, direkam ya, jadinya Masji ya. Betul. Dan sampai nanti ketika kemudian beliau duduk di Sudarso terus nikmati AC. Jangan Mas, turun, itu nanti malah blunder buat saya. Iya, jangan. Iya, semoga lah ya, bismillah ya. Nah ini amit-amitnya Masji. Amit-amit kita bukan mendoakan. Kalau seumpama masih belum rezekinya, gimana Mas kira-kira? Jadi kembali lagi, rawit ini ada atau tidak ada pemilu akan jalan. Yang pertama ya, rawit ini. Yang kedua, saya menjadi anggota dewan ataupun tidak tetap jalan. Yang ketiga, rawit ini insya Allah makan besar ketika saya duduk menjadi anggota Dewan Surabaya. Jadi ketika memang takdirnya saya belum bisa, ya otomatis rawit ini adalah hal yang memang sudah menjadi aktivitas saya di masyarakat. Tetap jalan. Ya tetap jalan di jalan yang sama ya Mas. Betul Mas ya, betul. Insya Allah. Insya Allah. Sosial. Insya Allah. Tetap. Luar biasa. Ya semoga apa yang kita harapkan ya bisa direalisasikan. Intinya kan itu kita mengabdi kepada masyarakat, tujuannya ya untuk kembali lagi ke masyarakat lagi. Betul. Kan itu ya. Ya baik Masji. Sebelum kita menutup barangkali ada pesan buat teman-teman GS yang ada di rumah sedang menonton ini Mas. Siap. Jadi ini saran dari saya pribadi untuk warga masyarakat dimanapun, khususnya di dapil 2 ya. Jadi nanti 14 Februari 2024 pilihlah caleg yang memang sudah nyata-nyata terjun ke masyarakat. Jangan cari caleg yang memang hanya ketika caleg ke masyarakat, apalagi ketika jadi sudah lupa. Jadi pilihlah caleg yang memang sudah terbukti masuk ke masyarakat, membantu warga. Seperti itu Mas. Jadi harus dilihat portfolio nyatanya, track recordnya. Kalau teman-teman udah tahu track record dari Masji seperti apa, bisa cek ada di Instagram, di YouTube. Langsung cek rawit, ruang mengalit tadi di Masji ya. Walaupun itu memang bukan senjata Mas, tapi paling tidak itu adalah kiprah kita selama ini di warga seperti apa. Jadi bukan senjata untuk saya harus dipilih, bukan, tapi ini hanya ini loh. Kita sudah gerak seperti ini di masyarakat, jadi ini bukti, real bukti. Ini pun akan terus dilakukan sampai kapanpun, seperti itu. Ya, luar biasa. Ya semoga lah ya, namanya pergerakan yang bagus kan harus tetap kita kawal sampai akhir ya. Betul Mas ya, betul. Ya, baik. Ada ini sebelum kita selesai untuk menyemangati teman-teman yang ada di rumah. Jargon Masji, ciri khas dari Masji gimana? Ada nggak nih? Jadi saya punya satu kalimat yang sangat baik, insya Allah ya. Jadi yang namanya membangun itu tidak hanya fisik yang dibangun, tapi mental dan spiritualnya juga harus dibangun. Jadi saya punya tagline kalimat,
bersama membangun kebaikan. Bersama membangun Kebaikan, betul. Kita ulang bareng-bareng. Ya. Bersama membangun kebaikan. Kebaikan, bersama membangun kebaikan. Kita bareng-bareng Mas Ji. Ya. 1, 2, 3. Bersama membangun kebaikan. Ya, itulah sangat luar biasa teman-teman, podcast hari ini bersama Mas Ji, perwakilan dari Dapil 2 Kota Surabaya. Yang hari ini DJS nomor 9 ya. Nomor 9. Nomor 9 ini adalah bilangan terbesar. Terbesar. dalam angka. Insya Allah suaranya juga akan besar. Amin ya Allah, amin. 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 Baik Mas Ji, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hampir di studio GSTV ini. Oke. Semoga apa yang jenengan harapkan bisa tercapai. Amin Mas. Apa yang jenengan kawal saat ini di Rawit ini bisa konsisten sampai Amin. kapanpun itu. Amin. Dan semoga bisa mengundang teman-teman donatur untuk bergerak bersama, membersamai di bidang sosial Pak Rawit ini ya. Siap, insya Allah, amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast GSTV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.